Ke-12 pengintai dalam kitab Bilangan adalah sekelompok pemimpin suku-suku Israel. Satu dari masing-masing 12 suku yang dikirim Musa untuk mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Nah, ada nama-namanya. Nanti kalian bisa lihat di sini ya, di belakang aku nih. Oke? Mau tahu lebih lanjut kisah ke-12 pengintai dalam hal bersama-sama menanti janji Tuhan? Makanya, ayo kita ibadah yang sungguh-sungguh ya. God bless you. Shalom teman-teman Kids, perkenalkan nama aku Jasmine. Yuk kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai beribadah, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom semuanya. Apa kabar kalian? Wah, pasti luar biasa ya. Yuk sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri dulu ya adik-adik. Bangkit berdiri semuanya. Yuk sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kalian harus lebih semangat lagi ya. Yuk sekarang kita mau tepuk tangan, mau gerakin badan kita. Yuk Kak. Yuk, kita mau nyanyiin lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyikan dari awal ya, katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah apa? Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Angkat tangannya. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kalian masih semangat adik-adik? Masih ya Kak. Ya sekarang boleh kembali duduk lagi. Tapi kita harus tetap memuji dan menyembah Tuhan ya. Ya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Ya lipat tangannya, tutup matanya.
memberikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Katakan ku sembah kau, ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadiratmu. Yang ku mau dambaan hatiku. Kita nyanyikan dari awal lagi adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan ku rindu. Ku rindu kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadiratmu. Yang ku mau menyenangkanmu, Yesus kau dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadiratmu. Yang ku mau menyenangkanmu, Yesus kau dambaan hatiku. Yesus kau dambaan hatiku. Yesus kau dambaan hatiku. Haleluya. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan, kita bilang terima kasih sama Tuhan ya adik-adik. Gak ada yang diam ya adik-adik, kita sembah sama-sama sama Tuhan. Terima kasih. See
Ayo adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami ingin mendengarkan mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Engkau berkati Engkau berkati agar firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gak terasa kita udah tiba di minggu keempat. Nah, sekarang sudah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama kakak Dito, kakak akan menceritakan pada adik-adik semua mengenai 12 pengintai, yaitu dari bilangan 13 ayat 1 sampai 36. Nah, tapi sebelum itu, adik-adik siapkan alat tulisnya, bukunya untuk mencatat firman Tuhan hari ini. Oke, langsung aja kita mulai. Siap semua? Nah, yang pertama, suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, selanjutnya Musa memilih 12 pemimpin adik-adik. Nah, 12 pemimpin ini dari mana? 12 pemimpin ini dari 12 kepala suku Israel. Nah, jadi 12 orang ini, 12 orang pengintai ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik tiba di hari pengintaian. 12 pengintai ini naik ke atas gunung adik-adik. Untuk apa Kak? Nah, mereka semua naik ke atas gunung untuk mengamati tanah Kanaan itu adik-adik. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Penduduknya, semuanya adik-adik. Mereka mengamatinya dengan baik. Oke, selanjutnya 12 pengintai ini masuk adik-adik ke dalam tanah Kanaan. Mereka mengintai tanah Kanaan dan mereka melihat apapun yang ada di tanah Kanaan. Dan mereka menemukan di dalam tanah Kanaan itu ada orang yang bertubuh sangat besar adik-adik. Seperti apa? Seperti raksasa. Iya betul adik-adik. Dan bukan hanya orangnya saja adik-adik. Ternyata makanannya pun buah-buahan, anggur, itu semua besar-besar adik-adik. Bisa kita genggam satu kepalan tangan ini adik-adik. Dan selain itu adik-adik, di tanah Kanaan juga berlimpah susu dan madunya. Nah, selanjutnya setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, 12 pengintai itu kembali adik-adik ke padang gurun Paran, yaitu kepada Musa. Mereka menceritakan semuanya yang ada di tanah Kanaan kepada Musa adik-adik. 10 pengintai ini menceritakan bahwa di sana ada raksasa, ada orang-orang yang bertubuh sangat besar adik-adik. Tetapi 2 pengintai lainnya yaitu Yosua dan Kaleb menceritakan kepada Musa justru apa yang baik di tanah Kanaan adik-adik. Yaitu ada anggur, susu, madu, dan makanan lainnya yang berlimpah-limpah adik-adik. Karena tanah Kanaan adalah tanah yang makmur. Nah adik-adik, saat bangsa Israel mendengar bahwa 10 pengintai itu mengatakan ada banyak sekali raksasa adik-adik di tanah Kanaan, bangsa Israel pun menjadi ketakutan adik-adik. Bangsa Israel ketakutan karena mereka berpikir bahwa saat mereka perang mereka akan kalah. Karena postur tubuhnya lebih kecil daripada mereka yang ada di tanah Kanaan adik-adik. Nah tetapi Yosua dan Kaleb sudah mengatakan bahwa di sana ada anggur, susu, madu yang berlimpah-limpah adik-adik. Tetapi bangsa Israel justru malah ingin melempari Yosua dan Kaleb dengan batu adik-adik. Karena mereka tidak mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Selanjutnya tiba-tiba kemuliaan Tuhan menyinari semua umat Israel adik-adik. Kemuliaan Tuhan itu dari mana Kak munculnya? Nah munculnya itu dari kemah suci.
Lalu tiba-tiba ada suara Tuhan adik-adik. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berkata seperti ini adik-adik. Karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka aku akan menghukum mereka 40 tahun di padang gurun adik-adik. Jadi selama 40 tahun itu bangsa Israel tetap ada di padang gurun dan tidak masuk ke tanah Kanaan adik-adik. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita 12 pengintai ini adik-adik? Ada yang tahu? Betul, yang kita pelajari adalah dari 12 pengintai itu adik-adik terbagi menjadi 2 adik-adik. Yang pertama adalah 10 pengintai yang melihat apa yang menurut mereka menakutkan adik-adik, yaitu raksasa, orang-orang bertubuh besar adik-adik. Mereka sudah takut adik-adik, sudah takut akan kalah pada perang. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb, 2 pengintai ini mengatakan apa yang baik. Mereka tahu bahwa Tuhan pasti menolong bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Nah, yang kita pelajari adalah kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb adik-adik. Apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita harus percaya, mengandalkan Tuhan, dan juga kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Oke adik-adik? Seru kan firman Tuhan hari ini nih? Oke, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai ya Tuhan belajar firman Tuhan ya Bapa. Sekarang kami ya Tuhan ingin melakukan terus ya Tuhan apa yang Engkau katakan ya Bapa. Bahwa kami harus percaya Engkau Tuhan. Kami harus mengandalkan Engkau Tuhan dalam situasi apapun ya Bapa. Dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dalam pertemanan kami. Semuanya ya Tuhan kami percaya Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman ini ya Tuhan dapat kami lakukan dan dapat berbuah hari demi hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Markus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya adik-adik sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kamu yang ada di rumah, dimanapun kamu saat ini, kita berdiri, kita mau berdoa, menerima berkat daripada Tuhan. Ayo angkat kedua tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, kami sudah selesai ibadah dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan atas ibadah kami, sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan biarlah kami menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna, kasih karunia, semua dilimpahkan kepada setiap kami. Biar apapun yang kami lakukan, di sekolah, di tempat kami bermain, di rumah, Tuhan selalu buat kami berhasil dan Tuhan selalu memberkati setiap kami. Biarlah kami juga selalu menyenangkan hati Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.